Iya, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang perakitan komputer. Ya, bagaimana keadaan kalian semua? Pak Guru, saya mengharapkan bahwa kalian dalam keadaan baik-baik saja. Eh, Mungkin pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menggunakan keamanan dalam sebelum praktek ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dulu sebelum kita praktek. Ini pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perakitan komputer. Itu ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui, yaitu ada pertama bagaimana perkembangan komputer, kemudian ada perangkat input dari komputer, perangkat output, kemudian ada perangkat proses, media penyimpanan, maupun menentukan tata letak dari komponen komputer. Ya, kemudian bagaimana kalian menentukan peralatan, dan ada juga menentukan bahan dari perakitan. Kemudian langkah-langkah bagaimana kita merakit sebuah komputer ya. Kemudian bagaimana mempersiapkan peralatan dari perakitan saat kita praktek. Kemudian bagaimana menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan saat praktek nanti. Dan berikutnya itu bagaimana kalian mempraktekkan cara perakitan komputer dari menyiapkan dari bahan yang ada menjadi sebuah komputer yang utuh. Ya, oke. Ini kita akan mungkin Pak Guru akan membagikan kelompok dulu. Bagaimana kalian terdiri dari, kalian bagi saja, Pak Guru akan bagikan 4 sampai 5 kelompok ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran yang ada ya. Ya. Sekarang kalian akan mengamati presentasi dari PowerPoint yang ada ya. Ya, pembelajaran yang ada ya. Pertama itu perkembangan teknik komputer ya. Jadi komputer itu ada, dia berawalnya dari tahun 1990 ya. Itu masih bentuk kalkulator. Jadi komputer ini dibuat untuk, kemudian ada printer. Printer yang dipakai biasa kalian untuk mencetak ya. Jadi di rumah kalian bisa pakai untuk mencetak. Kemudian ada speaker ya. Nah, mungkin ini kalian sudah lihat perangkat proses. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu perangkat proses? Ya, oke. Terima kasih. Ya, jadi perangkat proses itu mainboard ya. Mungkin kalian akan nanti lihat di lab seperti apa. Kita akan praktekkan seperti apa. Jadi ini proses itu dia akan berlangsung pada CPU. Benar yang kamu jawabkan, bahwa proses motherboard itu adalah tulang punggung dari komputer. Jadi semua proses yang terjadi pada komputer itu terjadi pada mainboard ya, pada CPU ini ya. Oke, jadi dia mengontrol semua pekerjaan dari komputer ya. Jadi rute-rute itu akan dilewati satu demi satu. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat ini sirkuit. Ya, mungkin bisa jelaskan apa itu NOR bricks. Mungkin tugas LKPD-nya akan dikumpulkan melalui classroom, yaitu secara online ya. Batas pengumpulannya jam 12 malam. Jadi secara kelompok untuk menyelesaikan merapikan LKPD yang ada dan dikumpulkan. Oke. Nah, pembelajaran kita sampai dari ini, tolong petugas harian hari ini untuk merapikan peralatan-peralatan yang ada, yaitu fokus dan lain-lain, dan dikembalikan ke ruang jurusan. Oke. Ya. Oke, saatnya berdoa. Ketua kelas pimpin doa. Ya, oke. Ya, terima kasih atas pembelajaran ini. Kita akhiri sampai sini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan pembelajaran, yaitu perakitan komputer juga, yaitu kita uji coba ya. Oke, ya, selamat pagi semua. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak.
Iya Pak. Iya. Iya Pak. Baik Pak. Saya di Ambon tapi di pulaunya lagi di Kabupaten Maluku Tengah Pak, di Masohi Pak. Iya Pak. Itu Kabupaten Maluku Tengah Pak, Maluku Tengah. Iya Pak. Oh iya Pak. Eh, saya awalnya eh, bukan jurusan dari keguruan ya Pak ya. Intinya saya adalah seorang yang lulusan dari teknik. Pada saat saya punya tujuan kembali ke Ambon sendiri untuk mengembangkan daerah, dan saya dipanggil untuk mengajar komputer. Nah, dari situ saya terpanggil untuk menjadi seorang pendidik untuk pengembangan daerah saya Pak. Membela, mendidik Pak. Terus saya bisa mengimplementasikan saya punya ilmu yang selama ini saya dapat di perguruan tinggi maupun di dunia pekerjaan. Saya bisa implementasi untuk peserta didik untuk pengembangan daerah saya Pak. Karena dilihat dari perkembangan kita, walaupun Indonesia Timur itu melihat matahari duluan, tapi ilmunya terbelakangan Pak. Jadi saya berusaha untuk membagi ilmu Pak. Iya Pak. I- iya Pak. Oh ya, izin Pak. Ya, pengalaman pembebasan pada saat saya dipanggil di salah satu sekolah, itu di SMA di Masohi, untuk mengajar eh, tentang komputer, TIK, ya, teknik informasi dan komputer. Jadi pada saat saya mengajar di TIK, sistem yang saya terapkan masih menggunakan sistem cepat. Jadi saya dulu di kampus, saya sempat jadi asdos mengajar. Jadi sistem itu yang saya terapkan. Ternyata karena di daerah sini juga siswa kadang-kadang takut guru, jadi mereka gak berani bertanya. Jadi apa yang saya jelaskan, mereka hanya cuma dengar saja, tidak berani menanggapi. Akhirnya saya mulai melihat proses yang ada. Akhirnya saya melihat mereka, saya membuka peluang untuk bertanya. Kira-kira saat Pak Guru mengajar, kurangnya di mana? Jadi ada yang mulai mengangkat tangan tapi takut-takut, saya izinkan. Kenapa? Akhirnya mereka menjelaskan, Pak, Bapak mengajar terlalu cepat. Ya, kami tidak bisa mengikutinya dengan baik. Akhirnya saya pulang, saya berpikir, oh iya, pengajaran terlalu cepat. Nah, minggu depan saya masuk, saya mulai perlahan-lahan mulai eh, cara pengajaran saya perlambat. Kemudian banyak saya memberikan peluang untuk mereka untuk bertanya, dan saya banyak menginspirasi untuk mereka bahwa jangan pernah takut untuk bertanya. Karena kalau lihat sekitar teman mau ancungkan tangan, tapi lihat dulu teman yang lain, kadang-kadang mereka malu. Maka saya bilang jangan pernah malu. Kalau malu kalian tidak pernah maju. Bertanya saja. Saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Kalau ada permasalahan kita akan cari sama-sama untuk menjawab. Jadi itu keadaan saya waktu awal Pak. Saat saya pertama kali mengajar sebagai guru di Kota Masohi Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, izin Pak. Ya, saya merasakan bahwa saya sudah menggunakan tipek dalam media pembelajaran saya sejak awal. Karena pertama, eh, media pembelajaran saya itu PowerPoint. Memang PowerPoint bukan saya sebagai media pembelajaran yang membentuk tipek saya, tapi di situ sudah menggunakan teknologi. Kemudian ada video-video yang saya tayangkan lewat Infocus kepada siswa, itu juga sudah menggunakan teknologi. Dan biasa kebanyakan saya menguji siswa itu bagaimana dia menanggapi materi-materi atau memahami materi-materi yang saya berikan saat pembelajaran di kelas. Pada akhir itu saya memberikan sebuah kuis menggunakan kuisis, dan itu merupakan suatu teknologi. Jadi Android dengan menggunakan teknologi itu. Ya, seperti itu, Pak. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita membuat dulu KD yang diambil dari KI yang sudah ada, yang sudah kita tahu sendiri bahwa KD adalah bagaimana kita menilai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kita membuat KD. KD itu diambil dari yang sudah dibagikan, ya. Kemudian kita membuat IPK.
IPK itu kita harus memperhatikan dulu langkah-langkahnya, yaitu kita harus menyesuaikan dengan KKO yang ada. Ya, misalnya itu KD-nya 3.2 misalnya dia menerapkan, ya kita mesti memperhatikan KKO yang ada. Karena itu hal itu sangat mendasar untuk membuat suatu IPK. Nah, dari IPK itu baru kita bisa merumuskan sebuah tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan IPK. Karena kesinambungan ini untuk mencapai SKL, untuk peserta didik untuk mencapai standar kelulusannya. Ya. Kemudian kita akan melihat metode apa yang kita gunakan. Kemudian dari itu kita juga membuat media pembelajarannya, atau kemudian bahan ajarnya, kemudian LKPD untuk menunjang dalam proses pembelajaran sebagai untuk siswa dia bisa kita bisa seperti memicu dia untuk berpikir kritis terhadap permasalahan yang kita berikan. Kemudian kita akan mengevaluasi, jadi kita membuat instrumen evaluasinya seperti itu, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak, izin, Pak. Ya, saya membuat IPK pengetahuan ini lebih banyak, dimana karena ini dari KD yang ada itu sudah siswa sudah menerapkan. Jadi saya membuat dulu, mereka dulu mengetahui, dia bisa memahami dulu itu apa itu dari perangkat komputer, baru dia bisa menerapkan yang ada. Keterampilan saya membuat hanya 3, karena di sini kita udah langsung di sini waktu yang disediakan oleh saya sendiri untuk dari materi yang ada, dari materi pengetahuan yang ada, kita tinggal menerapkannya pada keterampilan. Jadi keterampilannya saya merasa bahwa saya membuat 3 ini sudah cukup untuk siswa bisa mengetahui, Pak, bagaimana dalam perakitan komputer itu sendiri, Pak. Karena bagi saya sih dari 3 KKO yang saya ambil, kata kerja yang saya ambil ini sudah bisa menggapai bahwa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, Pak, untuk siswa, Pak. Ya, materi pembelajaran ini saya tentukan saya ambil dari IPK, Pak. IPK. Kemudian saya jabarkan menjadi tujuan pembelajaran dan saya membuat sebuah materi pembelajaran. Jadi dari IPK ini saya ambil materi pokoknya yaitu perakitan komputer. Ya, karena dari KD yang ada itu dia menerapkan perakitan komputer. Jadi saya ambil suatu judul yaitu perakitan komputer. Kemudian saya jabarkan dari sumber materi yang ada ini berdasarkan IPK dan tujuan pembelajaran yang ada, Pak. Saya memilih mode discovery learning ini karena pertama saya ingin mengetahui dulu bagaimana siswa itu dia bisa mengetahui materi pembelajaran tentang perakitan komputer itu, yaitu dengan cara saya tahap-tahapan, yaitu pemberian rangsangan, yaitu lewat video maupun PPT yang saya berikan kepada siswa, Pak. Kemudian masalah akan saya berikan, yaitu lewat LKPD, mereka melihatnya. Lalu kemudian mereka mungkin mengumpulkan data dari internet maupun atau dari materi yang sudah saya bagikan. Kemudian mereka akan menjawab atau membuktikan permasalahan yang ada, lalu mengambil kesimpulan untuk dipresentasikan. Seperti itu, Pak. Oh ya, saintifik itu pendekatan yaitu dia dibagi atas 5 yang kita ketahui sendiri, bahwa bagaimana siswa itu dia bisa mengamati, kemudian dia bisa menanya, kemudian bisa mengumpulkan informasi, lalu kemudian dia bisa menalar, dan kelima yaitu dia bisa mengomunikasikan, Pak. Iya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, kalau pendekatan saintifik ini dia sudah mengacu pada standar proses, di mana dia sudah membuat sudah mengacu pada standar proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22, Pak. Dan dia sudah merinci tentang bagaimana pembuatan kita merancu pada pembuatan RPP yang jelas, di mana siswa sudah tujuan pembelajaran bisa dicapai oleh siswa, Pak. Iya, Pak. Jadi izin, Pak, berpikir tingkat tinggi bagaimana peserta itu dapat mengidentifikasi atau dia bisa menganalisis
atau mengevaluasi bukti-bukti atau argumen atau masalah atau data-data yang tersaji melalui pengkajian yang mendalam, serta bisa merefleksikannya ke dalam kehidupan sehari-harinya, Pak. Itu jadi dia bisa, yaitu berpikir tingkat tinggi, Pak. Oh iya, oh maaf, oh iya, iya Pak. Ada 4 ya, 4 Pak. Iya Pak. Dari kan teori belajarnya ada 4 ya Pak ya. Ada behavioristik, ada kognitif, ada konstruktivitif, ada humanistik Pak. Sebenarnya bisa saja tiga teori awal saya gunakan Pak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam teori behavioristik itu ada perubahan tingkah laku peserta didik. Kenapa saya katakan gitu? Karena dari awal pembelajaran saya memberikan suatu video atau PPT kepada siswa, dan itu adalah saya merangsang stimulus daripada peserta didik Pak. Dan kedua, kenapa saya bilang kognitif juga bisa masuk, karena dari rangsangan yang diberikan itu di mana ada proses siswa untuk berpikir atau tingkat proses belajarnya itu mulai dipacu Pak. Jadi dari masalah dia bisa berpikir, dia bisa berusaha untuk mencari materi-materi untuk masalah yang ada. Jadi proses belajar itu bisa terjadi Pak. Dia bisa memaksakan diri untuk belajar lagi lebih lebih penting Pak. Dan kenapa itu konstruktif? Karena yang tadi dari masalah itu akhirnya terbentuk pengetahuan peserta didik. Misalnya dalam materi yang saya bawakan perangkat komputer. Jadi di situ dari materi yang siswa dia cari, akhirnya terbentuklah pengetahuan dia terhadap komputer itu seperti apa, perangkat-perangkatnya itu seperti apa Pak. Ya, ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Banyak ya.